Tiga hal yang sedang kita hadapi: pandemi, pilkada, Omnibus Law. Pandemi muncul tanpa diagendakan, tak pernah diduga, bikin heboh, juga mengacaukan hampir segala lini kehidupan. Sehingga penangkalan yang paling efektif adalah menjaga jarak atau social distancing. Kehadiran teknologi memang telah memudahkan aktivitas sosial dan berbagai turunannya itu berlangsung tanpa perlu melakukan kontak yang bersifat fisik. Meskipun demikian, banyak yang kini telah dimudahkan justru tak ikhlas mensyukurinya. Bukan soal tidak mampu, tapi tidak mau. Misalnya, rangkaian pertemuan membahas RUU Cipta Kerja. Tidak ada alasan masuk akal yang mengharuskan pertemuan membahas hingga memutuskan Omnibus Law perlu dilakukan di gedung parlemen. Selain itu, rapat yang terus dikebut di tengah pandemi yang membuat seakan-akan Omnibus Law lebih penting daripada mengurus pandemi. Apakah hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kritikan? Kenyataan tersebut sulit menyangkal tudingan soal ketidakbecusan kita dalam menyikapi pandemi ini. Ketidakbecusan dalam menghadapi pandemi ini bukan hanya dipertontonkan pemerintah dan wakil rakyat dalam proses legislasi Omnibus Law, tapi juga urusan pemilihan kepala daerah yang sampai hari ini tetap dijadwalkan berlangsung sebelum akhir tahun. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap narasi kebijakan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebar luasan virus corona jadi tumpang tindih. Jadi, jika kita sungguh-sungguh ingin menggalang gotong royong untuk menghadapi COVID-19 ini, perlu dicamkan bahwa pengorbanan harus mulai dilakukan dari diri masing-masing. COVID-19 sebetulnya sedang menuntut kita semua untuk belajar ikhlas, mengorbankan ambisi kekuasaan politik, ekonomi, dan bisnis pribadi. Pilkada dan Omnibus Law di tengah pandemi justru mencerminkan hal yang berseberangan. Maka, jika kekecewaan bertebaran dan memuncak dengan aksi turun ke jalan, kemudian justru menciptakan peluang kerumunan yang berakibat naiknya jumlah orang yang positif corona. Jika ingin meminta pengertian mereka untuk mengecilkan bahkan meniadakan peluang virus corona, korbankanlah dulu ambisi kekuasaan politik, ekonomi, maupun bisnis pribadi masing-masing.